94 obat tradisional dan suplemen kesehatan mengandung bahan kimia obat. Ya, ini di informasi ini pendengar dirilis oleh Badan POM ya yang menginformasikan hal tersebut. Nah, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait dengan 1094 obat tradisional dan suplemen kesehatan yang mengandung bahan kimia obat, kami sudah terhubung di line telepon bersama dengan Kepala Loka POM ND, Beni Hendrawan Prabowo, S.Farm. Pro 1, Kanal Inspirasi. Pak Beni, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Rizwan. Iya, Pak Beni, ada 1094 obat tradisional dan suplemen kesehatan yang mengandung bahan kimia obat, begitu Pak Beni ya? Iya, benar, Pak. Ini public warning yang dikeluarkan oleh BPOM, ini berarti berbahaya begitu temuan tersebut, Pak Beni? Iya, baik. Baik, terima kasih Bang Rizwan. Selamat pagi mendengar Lintas ND pagi semuanya. Baik, untuk pagi hari ini mungkin saya sedikit akan berbincang terkait 1094 obat tradisional dan suplemen kesehatan yang mengandung bahan kimia obat yang sudah masuk ke dalam public warning dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ya. Jadi saya bisa sedikit menjelaskan bahwasanya 1904 obat tradisional itu merupakan obat tradisional. Mungkin kita mulai dulu dari obat tradisional itu apa? Obat tradisional itu yaitu bahan atau ramuan bahan yang berasal dari tumbuhan, bisa dari tumbuhan, hewan atau mineral sekian galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun dapat digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dari masyarakat. Jadi secara garis besar obat tradisional tersebut merupakan bahan-bahan yang digunakan dan merupakan bersumber dari bahan alam. Jadi tidak ada campuran bahan kimia obat yang dicampurkan ke dalam proses pembuatannya. Tetapi mungkin dengan berjalannya waktu mungkin ada oknum nakal yang mungkin mencampur obat tradisional tersebut menggunakan bahan-bahan yang seyogyanya atau sebaiknya sesungguhnya bahan tersebut digunakan untuk pembuatan obat. Jadi beda obat dengan obat tradisional. Mungkin kalau obat kita dapat jumpai atau dapat kita beli, dapat kita ambil di apotek, kan itu biasanya untuk obat keras itu harus dengan resep dokter. Jadi penggunaannya memang harus menggunakan aturan pakai dan diawasi oleh tenaga kefarmasian dan resepnya diberikan oleh dokter. Nah, di sini ada obat tradisional tersebut yang mengandung bahan kimia obat tersebut itu sudah dilalui dengan proses pengujian laboratorium oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu yang terlebih dahulu mungkin dilakukan sampling di pasaran dan hasilnya terdapat selama pengawasan kita ada 1094 obat tradisional dan suplemen kesehatan yang mengandung bahan kimia obat dan sudah masuk menjadi public warning untuk Badan POM. Itu Bang. Nah, kalau sudah masuk public warning ini apakah artinya ini berbahaya begitu untuk dikonsumsi oleh masyarakat begitu Pak Beni? Iya, baik. Untuk bahan-bahan yang produk-produk yang sudah masuk public warning, memang bahan tersebut tidak boleh dikonsumsi oleh masyarakat karena memang penggunaannya atau bahan produk-produk tersebut merupakan produk yang sudah tidak sesuai dengan peruntukannya. Sehingga tadi mungkin kita sedikit kembali lagi, bahan-bahan tersebut sudah tidak sesuai, dia dicampur dengan bahan-bahan kimia seperti obat, sehingga untuk penggunaannya yang misalnya penggunaan cara penggunaan masyarakat secara bebas untuk obat tradisional, jika dicampur dengan bahan kimia yang mengandung obat, maka obat tersebut seharusnya penggunaannya sangat-sangat terbatas dan diawasi oleh
tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan, sehingga masyarakat tidak bisa menggunakan cara bebas, sehingga bahan-bahan yang sudah keluar public warning tersebut memang tidak boleh secara atau mungkin bahaya digunakan oleh masyarakat secara umum. Seperti itu, Bang. Nah, kandungannya apa saja nih Pak Beni yang ada di obat tradisional yang sudah disampling tersebut, Pak Beni? Ya, baik. Untuk kandungan memang kebanyakan dicampur untuk bahan-bahan obat yang biasanya digunakan untuk pengobatan. Misalnya mungkin saya ambil contoh jamu yang untuk biasanya terkait untuk pegalinu, itu biasanya dicampur dengan bahan-bahan yang sifatnya sebagai penghilang rasa sakit seperti paracetamol, kemudian natrium diklofenak. Hal-hal tersebut obat-obat tersebut seperti paracetamol, natrium diklofenak itu merupakan sediaan obat yang merupakan tidak boleh digunakan secara bebas, cara itu, sehingga harus dengan pengawasan tenaga kefarmasian. Oleh karena itu memang bahwa produk-produk tersebut memang seyogyanya tidak dicampur oleh kebanyakan obat tradisional yang sifatnya alami. Kemudian ada juga biasanya yang kebanyakan digunakan juga biasanya untuk produk tradisional stamina pria yang mungkin biasanya dicampur dengan obat-obat keras yang sifatnya adalah sebagai obat kuat, sehingga bisa juga berakibat buruk bagi penggunanya jika memang tidak digunakan sesuai dengan pengawasan. Baik, Pak Beni, 1094 obat tradisional dan suplemen kesehatan itu ketika sudah ditemukan mengandung bahan kimia obat begitu. Nah, ini apakah sudah ditarik peredaran atau apa langkah selanjutnya dari BPOM, Pak Beni? Iya, baik. Memang untuk jumlah tersebut memang produk-produk tersebut sudah ditarik dari peredaran. Tetapi memang kalau memang 1094 itu pengawasan kita selama beberapa tahun terakhir. Untuk tahun 2021 sendiri itu didapatkan sebanyak 64 produk obat tradisional dari 9.915 produk obat tradisional yang disampling oleh Badan POM, sehingga sebanyak 0,65% produk yang diuji dan mengandung bahan kimia obat tersebut. Dan produk-produk tersebut memang kita telusuri hingga level ke produsen, dan produk-produk tersebut kita untuk produsennya pasti kita akan tindak lanjut sesuai dengan aturan yang berlaku, dan produk-produk yang di pasaran melalui seluruh UPT Badan POM yang tersebar di seluruh Indonesia, pastinya semuanya pasti bakal kita tarik dari peredaran. Jenisnya boleh tahu apa saja Pak Beni yang sudah ditarik peredarannya begitu Pak Beni? Baik, mungkin 1094 tersebut atau mungkin yang 64 produk tersebut yang tahun 2021 itu kita bisa jumpai di public warning Badan POM. Masyarakat bisa membukanya di situ, tetapi mungkin saya jelaskan sedikit yang biasanya saja kita jumpai di wilayah kita, yang mungkin di wilayah Nusa Tenggara Timur, khususnya di wilayah pengawasan kami, mungkin Ende, Nagekeo, atau mungkin di Ngada. Itu memang ada beberapa. Sudah ada beberapa begitu ya yang ditemui, yang ditarik peredarannya di wilayah NTT begitu Pak Beni ya? Iya, ada juga. Untuk tahun mungkin lebih khusus di tahun 2022 saja kita sudah pernah mendapatkan beberapa produk yang kita tarik. Memang cara umum temuan dari obat tradisional yang ada yang tidak memenuhi ketentuan di wilayah Nusa Tenggara Timur lebih banyak kepada obat tradisional yang mungkin cara kadaluarsa. Tetapi memang beberapa sarana juga dijumpai produk obat tradisional yang juga mengandung bahan kimia obat, walaupun dengan persentase yang sangat kecil. Dan kita juga sudah sampaikan juga, sempat kita melakukan pembinaan terhadap penjualnya, karena memang dari pelaku usaha tersebut yang bersangkutan merupakan pelaku usaha yang masih belum paham akan kandungan bahan kimia tersebut, dan merupakan dia obat tradisional tersebut dia juga bukan membuat sendiri karena dia membeli, sehingga kita telusuri hingga level produsennya.
Nah, jenisnya apa saja nih yang ditemui di wilayah kerja dari Lokapom ND, Pak Beni? Iya, baik. Mungkin kalau di wilayah Lokapom ND mungkin kita sebut saja yang sebenarnya ini sudah masuk public warning yang sangat lama ya. Jadi ada memang beberapa produk yang seperti seperti produk-produk obat yang mengandung yang berfungsi sebagai pegalinu, mungkin kemudian ada, jangan mungkin saya sebutkan saja mereknya karena sudah masuk ke public warning, mereknya seperti Montalin, tawon liar, seperti itu yang sering kita jumpai di wilayah kita. Memang itu sudah masuk public warning dan sempat juga kita berikan pembinaan kepada masyarakat, terutama kemarin kita sempat lakukan pertemuan dengan beberapa tenaga kesehatan di puskesmas dan kita sosialisasikan ke beberapa nakes agar juga melakukan sebagai perpanjangan tangan dari Badan POM untuk melakukan pengawasan di wilayah masing-masing, Bu. Jadi kita sempat juga sosialisasikan beberapa produk yang biasanya kita jumpai di wilayah kita dan apabila dijumpai di wilayah mereka, di wilayah khususnya di kecamatan tempat mereka bekerja, tempat para nakes bekerja, itu bisa menginformasikan kepada kami. Seperti itu. Oke, baik Pak Beni, terakhir nih terkait dengan peredaran obat-obat tradisional, kemudian suplemen kesehatan yang mengandung bahan kimia obat ini, silakan ini himbauannya untuk masyarakat yang mendengarkan Pro 1 RRI ND pagi ini, Pak Beni. Iya, baik. Jadi terkait untuk obat-obat tradisional dan kemudian yang tidak memenuhi ketentuan seperti ini, bagi masyarakat sebaiknya bijak untuk memilih dalam menggunakan produk-produk tersebut. Jadi untuk masyarakat mungkin tips dari saya sebelum membeli produk agar melakukan dari kita ada ceklik, yaitu cek kemasan, cek label, cek izin edar dan cek kadaluarsa. Dari 4 cek tersebut bisa dipastikan apabila produk tersebut tidak memenuhi ketentuan, kita bisa mendeteksi awal. Jadi dari kemasan, kemudian cek label, yang paling penting adalah cek izin edar. Jadi untuk izin edar, apabila tidak dijumpai izin edar di produk tersebut, maka bisa dicurigai itu merupakan obat tradisional atau produk-produk yang mungkin tidak ada izin dari kita atau mungkin sudah ditarik. Tetapi mungkin ada juga yang mencantumkan izin edar fiktif. Oleh karena itu, bagi masyarakat kita mempunyai aplikasi namanya Cek BPOM. Di situ masyarakat bisa pendengar bisa memasukkan nomor izin edar yang ada di produk tersebut. Apabila produk izin edar tersebut keluar di aplikasi tersebut, maka bisa dipastikan produk tersebut merupakan produk yang aman dan mempunyai izin edar. Seperti itu, Bang. Ya, baik Pak Beni, terima kasih informasinya bersama RRI ND pagi ini ya. Semoga masyarakat ini bisa waspada begitu ya dengan peredaran obat-obat tradisional dan suplemen kesehatan yang mengandung bahan kimia obat ya, Pak Beni ya. Baik, terima kasih, Bang. Ya. Selamat pagi Pak Beni. Selamat pagi. Pendengar, baru saja bersama kami Beni Hendrawan Prabowo SFAM ya, Kepala Lokapom ND yang sudah menyampaikan terkait dengan public warning yang dikeluarkan oleh BPOM terkait dengan 1094 obat tradisional dan suplemen kesehatan yang mengandung bahan kimia obat. Pro 1, Kanal Inspirasi.